let you know you're. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hari Pratiwi dengan NIM 2406085017 dari program studi pendidikan antropologi. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tugas video dari mata kuliah teori antropologi kontemporer dengan materi yaitu teori feminisme postmodernisme dari Judith Butler. Dalam kajian feminisme kontemporer, salah satu tokoh yang memiliki peran penting atau pengaruh besar yaitu Judith Butler. Pemikirannya banyak dibahas dalam teori feminisme postmodernisme atau teori gender. Butler dikenal melalui konsep gender performativity atau performativitas gender, yaitu gagasan bahwa identitas gender tidak bersifat tetap atau kodrati, melainkan terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemikiran Butler muncul sebagai kritik terhadap pandangan tradisional yang membedakan secara tegas antara seks, yaitu jenis kelamin biologis, dan gender, yaitu peran sosial. Dalam perspektif klasik, jenis kelamin dianggap sebagai fakta biologis yang tetap, sedangkan gender dipandang sebagai peran sosial yang mengikuti jenis kelamin tersebut. Namun, Butler menilai bahwa pemisahan tersebut tidak sepenuhnya netral karena keduanya dibentuk oleh sistem sosial dan budaya yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Menurut Butler, identitas gender bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tetapi merupakan hasil dari tindakan perilaku, bahasa, dan praktik sosial yang terus-menerus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses pengulangan tersebut, identitas gender dapat seolah-olah bersifat alamiah dan tetap. Dengan demikian, teori Butler memberikan perspektif baru dalam memahami gender sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dalam masyarakat. Baik, itu tadi adalah pendahuluan dari teori tersebut. Pemikiran Judith Butler dipengaruhi oleh beberapa tradisi intelektual, terutama post-strukturalisme, teori feminis, dan filsafat bahasa. Butler banyak terinspirasi oleh pemikiran seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan J.L. Austin. Dari Foucault, Butler mengadopsi gagasan bahwa identitas manusia terbentuk melalui praktik diskursif atau relasi kekuasaan. Artinya, identitas tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk oleh norma dan aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sementara dari filsafat bahasa, J.L. Austin, Butler mengambil konsep performative speech act, yaitu tindakan bahasa yang tidak hanya menggambarkan sesuatu, tetapi juga menciptakan realitas sosial. Konsep ini digunakan Butler untuk menjelaskan bagaimana sih identitas gender tersebut
terbentuk melalui tindakan yang harus terus diulang dalam kehidupan masyarakat kita. Dengan menggabungkan berbagai pemikiran tersebut, Butler mengembangkan teori bahwa gender merupakan hasil dari praktik sosial yang bersifat performatif. Konsep yang paling penting dalam teori Judith Butler adalah performativity atau performativitas gender. Menurut Butler, gender bukanlah identitas yang sudah ada sebelumnya, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui tindakan yang berulang atau terus-menerus. Tindakan tersebut dapat berupa cara berpakaian, cara berpikir, perilaku, gestur tubuh, serta berbagai praktik sosial sebagai diasosiasikan dengan maskulinitas dan feminitas. Karena tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus atau berulang dalam kehidupan sosial, masyarakat kemudian memandang bahwa identitas gender tersebut bersifat alami dan kodrati. Padahal sebenarnya identitas tersebut merupakan hasil konstruksi sosial yang diproduksi melalui pengulangan tindakan sosial di masyarakat. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan karena ia melakukan tindakan yang sesuai dengan norma gender yang berlaku di masyarakat. Butler juga menjelaskan bahwa proses ini terjadi melalui apa yang disebut dengan stylized repetition of acts, yaitu pengulangan pola perilaku yang diatur oleh norma sosial. Melalui pengulangan tersebut, identitas gender tampak stabil, meskipun sebenarnya bersifat konstruktif dan dapat berubah. Salah satu tujuan utama teori Butler adalah mengkritik esensialisme gender, yaitu pandangan yang menganggap bahwa sifat laki-laki dan perempuan itu berasal dari kodrat biologis mereka. Dalam perspektif esensial, laki-laki dianggap secara alami, kuat, rasional, dan dominan. Sedangkan pada perempuan dianggap lemah lembut, emosional, dan domestik. Butler menilai bahwa pandangan tersebut sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diproduksi dalam budaya, pendidikan, dan institusi sosial. Butler juga berargumen bahwa identitas gender tidak memiliki esensi yang tetap. Identitas tersebut terbentuk melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang di dalam kerangka normal yang disebut sebagai heteroseksual matrix, yaitu sistem sosial yang mengatur hubungan antara jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Dalam sistem ini, masyarakat mengharapkan bahwa seseorang yang lahir dengan jenis kelamin tertentu akan memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat atau sesuai dengan norma heteroseksual. Menurut Butler, bahasa memiliki peran penting dalam pembentukan identitas gender. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menggambarkan realitas, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan norma-norma sosial. Ketika masyarakat menggunakan istilah seperti laki-laki sejati atau perempuan ideal, sebenarnya masyarakat sedang membangun adanya sebuah standar
sebuah standar mengenai bagaimana seseorang harus bertindak berdasarkan gendernya. Bahasa tersebut kemudian membentuk ekspektasi sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Individu yang tidak sesuai dengan norma tersebut seringkali dianggap menyimpang atau sering disebut tidak normal. Oleh karena itu, Butler menekankan bahwa identitas gender tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem diskursus yang membentuknya. Walaupun Butler menekankan bahwa gender dibentuk oleh norma sosial, ia juga berpendapat bahwa norma tersebut dapat ditentang ataupun dirubah. Karena gender terbentuk melalui pengulangan yang terus-menerus melalui tindakan, maka perubahan juga dapat melalui perubahan dalam praktik sosial tersebut. Butler menyebut proses ini sebagai subversive repetition, yaitu pengulangan yang menyimpang dari norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya dapat dilihat dalam berbagai praktik budaya seperti drag performance, yaitu menampilkan identitas gender secara parodi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa identitas gender sebenarnya tidak bersifat tetap, melainkan dapat dimainkan dan dinegosiasikan. Dengan demikian, teori Butler membuka kemungkinan untuk memahami gender sebagai sesuatu yang lebih fleksibel dan beragam. Teori Judith Butler memiliki pengaruh besar dalam perbandingan bidang kajian, termasuk studi gender dan feminisme, terutama dalam mengkritik konsep identitas yang kaku. Yang kedua, kajian budaya, untuk memahami bagaimana media dan budaya populer membentuk identitas gender. Lalu, yang ketiga, kajian sosial dan politik, khususnya dalam membahas hak kelompok minoritas gender. Teori performatif gender juga digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis representasi gender dalam media, bahasa, dan praktik sosial. Penelitian menunjukkan bahwa identitas gender dapat dipahami sebagai hasil interaksi sosial yang kompleks dan tidak selalu bersifat tetap. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi atau penghujung video dalam video penjelasan teori feminisme postmodernisme dari Judith Butler. Nah, teman-teman pasti pengen tahu dong, saya dapat materi dari mana dan sumbernya dari mana. Sumber dapat dilihat di samping saya. Kok nggak ada? Kok tidak ada muncul? Halo. Nah, sebelum saya memberitahu saya dapat sumber apa dan sumber dari mana saja untuk materi feminisme postmodernisme dari Judith Butler, ada baiknya saya membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu materi feminisme postmodernisme. Berdasarkan pemikiran Judith Butler, gender bukanlah identitas yang bersifat alami atau tetap, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui tindakan dan praktik sosial yang dilakukan secara berulang di masyarakat. Konsep gender performativity menunjukkan bahwa identitas gender terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, termasuk bahasa, norma budaya, dan juga relasi kekuasaan. Oleh karena itu, identitas gender tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring dengan perubahan praktik sosial di dalam masyarakat. Pemikiran Butler memberikan kontribusi penting dalam kajian feminisme.
dan teori sosial karena membuka ruang untuk memahami identitas gender secara lebih dinamis dan kritis tentunya terhadap norma sosial untuk yang membatasi kebebasan individu. Coliris 2025, Judith Butler on Gender Performativity, Diagnosis, a Journal of Philosophy. Yang kedua, Kencana 2025, Performative Gender dalam Fitur Bahasa oleh Toko Nimona, Analisis Pragmatik berdasarkan teori Judith Butler. Yang ketiga, Rockmansyah 2016, Pengantar Gender dan Feminisme, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Garuda Waca. Lalu yang terakhir, Inaya 2024, Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam film The Danish Girl, Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler.